kita mulai hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungan terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan absen kalian sebelum pelajaran kita mulai. Adinda Citilia, Saya Bu. Alia Septi Rahayu. Saya Bu. Siapa yang di sini yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, alhamdulillah ya, berarti hari ini kita hadir semua. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, pelajaran yang minggu kemarin kita belajar tentang panas. Sekarang kita mempelajari tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Di sini
bahan yang padu. 5. Pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau UEB. Sekarang kita mempelajari IPA. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Perhatikan seksama perubahan wujud benda karena pengaruh kalor berikut. Seperti ini ya. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuat peta pikiran: tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Catatlah kalimat penjelasan dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. 3. Setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelasan tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Di sini karena ada kelapa sawit kan? Ada. Dengan pemukiman kalian ya. Dampak positif: 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Ada orang tua kalian bekerja di sawit? Ada. Sawit? Ada ya. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Nah, kami tadi dari desa ke sini, jalan raya sudah bagus jalannya ya. Terus tuh yang keempat, membangunnya sarana dan prasarana. Dampak negatif, yang dampak negatifnya: 1. Berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. 2. Berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Berarti di sini kalau seandainya seluruhnya kelapa sawit, kalian susah untuk berkebun, ya. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Air kita akan berkurang, ya. Sepertinya sumur akan mendangkal kalau ada kelapa sawit. Interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan misalnya minyak goreng. Contohnya seperti ini ya. Paham kalian dengan kelapa sawit? Tahu? Tahu. Untuk apa buah kelapa sawit? Untuk minyak goreng. Banyak ya kegunaannya kelapa sawit ini ya. Yo, Bu. Menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Yang pertama, kewajiban adalah hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan diciptakan kehidupan yang aman, tertib dan damai. Contohnya, hak kalian di sekolah, hak kalian seorang anak adalah apa? Belajar. Kewajiban kalian di sekolah adalah apa? Belajar. Seperti itu nah ya.
menjaga kebersihan, ya.